Kapal Rumah Sakit Indonesia 992 dikabarkan sudah melewati Teluk Aden dan kini menuju Laut Merah. Diketahui kapal bernama lengkap KRI Dr. Rajiman Wetio-Diningrat 992 itu membawa 240 ton bantuan untuk rakyat Palestina. Dikutip dari Tribun News pada 8 Februari melansir dari Najah. Kabar itu dikatakan oleh Panglima TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Ia mengumumkan pengiriman kapal TNI Angkatan Laut yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di jalur Gaza. Diketahui setelah melewati Laut Merah, kapal Indonesia tersebut diperkirakan tiba di Pelabuhan Al-Arish di Semenanjung Sinai, Mesir pada 14 Februari 2024. Kapal itu dikabarkan membawa total 80 truk dengan berat 240 ton bantuan kemanusiaan termasuk obat-obatan dan perbekalan lainnya. Setelah kapal mencapai tujuan, bantuan kemanusiaan akan dikirim ke Bulan Sabit Merah Mesir untuk diangkut ke Rafah, pintu masuk terdekat ke jalur Gaza. Sebagai informasi saja, selain berisi bantuan kemanusiaan, kapal juga membawa 214 awak kapal, termasuk 40 perwira pasukan khusus Angkatan Laut. Baru-baru ini dua negara NATO ditambah Jepang dikabarkan telah menangguhkan izin ekspor yang sah kepada Israel. Dua negara NATO itu adalah Spanyol dan Belgia, menangguhkan izin ekspor yang sah terkait senjata dan amunisi. Dikutip dari Tribun News pada 8 Februari, melansir dari pernyataan Menteri Perumahan Christophe Calignan pada Selasa 6 Februari 2024. Terbaru, pemerintah regional Wallonia di Belgia dilaporkan menangguhkan izin ekspor amunisi khususnya bubuk mesiu setelah Mahkamah Internasional memerintahkannya. Sebelum itu, Spanyol juga pada Selasa 6 Februari melalui Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyatakan telah menangguhkan semua ekspor senjata ke Israel. Tapi ternyata penangguhan itu sudah dilakukan Spanyol sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu. Serta Jepang telah mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan kontraktor pertahanan Israel pada akhir Februari. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Keuangan Itoshu Tsuyoshi Hashimura pada Senin 5 Februari 2024. Hizbullah dikabarkan belum membuka kartu trufnya dan baru menggunakan 5% kekuatan. Sekretaris Jenderal Hizbullah Syahid Hasan Nasrallah diketahui hafal kelemahan yang dimiliki oleh Israel. Dikutip dari Tribun News pada 8 Februari melansir dari media Israel, menyatakan bahwa Hizbullah siap menghadapi agresi skala penuh IDF. Kartu-kartu truf Hizbullah sendiri berupa senjata dan beragam rudal yang dimiliki dalam persiapan menghadapi agresi militer Israel. Disebutkan oleh sumber utama, Israel baru-baru ini menggencarkan upaya untuk merusak citra Hizbullah dengan menggambarkan sebagai penjahat. Namun Hasan Nasrallah diketahui tidak pernah ragu untuk menantang Israel baik di arena militer bahkan media. Ia disebut sebagai salah satu sosok yang berbahaya bagi Israel dan lebih mengenal kepentingan-kepentingan mereka daripada musuh lain, baik dekat maupun jauh. Sejak memegang tampuk kepemimpinan Hizbullah, Nasrallah memusatkan perhatian pada perang melawan pasukan Israel. Dan sejauh ini Hizbullah baru menggunakan 5% kekuatan militernya. Gerakan Amal yang dikabarkan juga terafiliasi dengan Iran kini gabung Hizbullah. Mereka siap menghadapi agresi skala penuh tentara Israel di seluruh penjuru Lebanon. Dikutip dari Tribun News pada 8 Februari melansir dari Al-Mayadin, kabar itu diumumkan oleh Ali Grace.
Ia merupakan anggota parlemen Lebanon dari gerakan tersebut dalam acara peringatan kematian anggota Gerakan Amal Lebanon pada pekan lalu. Diketahui bergabungnya Gerakan Amal ke Hizbullah lantaran mereka juga terimbas konflik peperangan, di mana dua anggota Gerakan Amal dikabarkan tewas oleh jet-jet tempur IDF pada Sabtu 3 Februari 2024. Terkait anggotanya yang tewas karena serangan Israel tersebut, Ali Kreis menyebut bahwa serangan ke Israel akan berlanjut. Anggota Amal mendeklarasikan kelanjutan perlawanan dan perjuangan melawan musuh Zionis, menekankan bahwa era kekalahan telah berlalu dan menyatakan bahwa Gerakan Amal akan bergabung dengan Hizbullah dalam menghadapi rencana agresi militer Israel di Lebanon. Pemimpin Kataib Hizbullah dikabarkan tewas oleh serangan sepihak Amerika Serikat pada Rabu 7 Februari malam waktu setempat. Amerika Serikat mengaku bertanggung jawab, menyatakan bahwa serangan sepihak itu sebagai tanggapan atas kematian 3 anggotanya. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Februari, pemimpin Kataib Hizbullah yang tewas bernama Abu Bakir Al-Shaidi, juga dikenal sebagai Abu Bakir Diyala. Dilaporkan ia tewas karena serangan yang menargetkan sebuah mobil yang melaju melalui jalan di timur Baghdad, Irak. Amerika Serikat mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan menyebutkan bahwa itu adalah serangan sepihak. Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim bahwa pemimpin yang menjadi sasaran tersebut adalah sosok yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan berpartisipasi langsung dalam serangan terhadap pasukan Amerika Serikat. Marah dengan agresi Amerika Serikat, warga Irak yang berkumpul di lokasi serangan dengan marah meneriakkan menentang kehadiran Amerika Serikat di wilayah tersebut, khususnya di Irak. Brigade Al-Qassam merilis rekaman video tentang tembak mati tentara Israel di kota Gaza pada Rabu 7 Februari 2024. Dikabarkan pasukan perlawanan melakukan bidikan terhadap 7 sasaran pasukan Israel dari belakang. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Februari disebut bahwa penembakan itu dilakukan oleh penembak jitu Al-Qassam. Serangan tembak mati dikabarkan tak hanya terjadi pada 7 Februari, melainkan juga dilakukan pada hari sebelumnya yaitu Selasa 6 Februari. Pada hari Selasa itu Al-Qassam mengumumkan bahwa unit penembak jitu mereka menembak jatuh seorang perwira Israel dan seorang tentara Israel. Lokasinya di sebelah barat kota Gaza di daerah Al-Jamiat, di mana pasukan pendudukan melibas dan menggali daerah tersebut. Dan pada hari Rabu, mereka memamerkan operasi penembak jitu di area yang sama, di mana setidaknya 2 anggota unit, seorang penembak jitu dan seorang pengintai, memantau dan menembak seorang perwira Israel yang mengawasi proses penggalian di area tersebut. Menggunakan senapan sniper anti-material Goul yang diproduksi secara lokal menghasilkan serangan langsung ke bagian tengah belakang tentara Israel. Terlihat ketujuh target berteriak minta tolong, namun kemudian terlihat terbaring tak bernyawa di tanah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.